Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Alhamdulillah, meski tidak ada kuota formasi, honorer ini akan diangkat menjadi P3K 100%. Artinya apa? Ini adalah salah satu strategi jitu dari Kemenpan RB bagaimana menuntaskan status honorer menjadi P3K di tahun 2024 sebagaimana amanat yang ada di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023. Jadi intinya, sekalipun misalkan nanti honorer itu tidak ada formasinya atau tidak ada kuota formasinya di suatu Pemda, nantinya honorer ini akan tetap diangkat menjadi P3K dalam status P3K paruh waktu. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ya, bahwa ini adalah daftarnya, jumlah data non ASN 2.355.000, hasil kelulusan non ASN 570.000 ya. Yang mana kalau kita lihat di sini prediksi sisa non ASN yang belum diangkat itu adalah 1.784.000 ya, 519. Nah, inilah nantinya yang akan diprioritaskan ya, yaitu THK2 dan non THK2. Nah, jadi nantinya untuk THK2 dan non THK2 itu rencananya akan diangkat menjadi P3K Bapak Ibu ya. P3K, sehingga tesnya itu menurut Kemenpan RB itu hanya sebuah formalitas. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan istilahnya di daerah itu tidak mengusulkan formasi? Nah, berdasarkan informasi dari Kemenpan RB, kalau misalkan daerahnya itu tidak mengusulkan formasi atau tidak ada kuota, maka yang bersangkutan itu akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi nanti P3K itu akan terbagi dua teman-teman ya. Yang pertama P3K penuh waktu atau full time, dan P3K paruh waktu atau part time. Untuk lebih jelasnya simak berita berikut. THK2 atau tenaga non ASN yang mendaftar, dia akan menjadi paruh waktu, menghabiskan proses ini. Nah, yang kami khawatirkan itu justru ketika mereka tidak mendaftar di tahun 2024. Nah, kalau dia tidak melamar di 2024, maka dia tidak terdaftar sebagai orang yang pernah mengikuti tes. Bahwa seluruh warga negara kan memang memiliki hak untuk bisa melamar jadi ASN. Jadi kalau kita melarang, malah kita melanggar undang-undang. Namun kami ada Permenpan 62 2020 yang memungkinkan tadi penugasan dosen PNS ke swasta. Jadi ada penugasan di luar instansi pemerintah dan di dalam instansi pemerintah. Yang penting dari Dikbudnya nanti ada penugasan ke perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi kami sudah siapkan Bu di Permen 62 tahun 2020. Koordinasinya sama siapa itu Pak? Nanti Ibu permintaannya ke Kemendikbud selaku instansi pembina. Kemenristek Dikti atau Kemendikbud? Kemendikbud. Nanti kan diktinya ada di Dikbud Bu, di sana. Kemudian yang kedua, barangkali nambahkan tadi izin Pak Menteri yang disampaikan Pak Harmen, guru itu memang diberikan kesempatan 2002-2023. 2024 ini kita selesaikan, mereka tetap ikut tes tapi dijamin lulus 100%. Tapi mereka harus terdaftar. Nah, bagaimana ketika formasinya terbatas? Ketika formasinya ada 100, yang melamar 150, yang 50 ini pun walaupun tidak ada formasinya tetap dinyatakan lulus dan dia akan menjadi P3K paruh waktu. Kenapa harus kita ubah statusnya? Karena setelah Desember sesuai pasal 66 itu tidak boleh lagi ada status yang lain. Sehingga dia harus jadi P3K walaupun P3K paruh waktu yang sedang kita atur di dalam Permenpan Pak saat ini. Nah, di Kemendikbud, SKTT itu ada dua Pak. SKTT untuk khusus itu prioritas dan tenaga honorer. Yang kedua SKTT umum. Walaupun nanti SKTT-nya yang umum lebih tinggi, secara berurutan yang akan dimenangkan walaupun dia nilainya lebih rendah dari yang umum, dia yang harusnya menang sesuai dengan Permen Pak. Karena ada urutan prioritas. Jadi kalau saya misalnya nilainya 10, kemudian yang umum itu setelah SKTT 12, saya yang harus dapat. Karena di Permenpan kami menyebutkan bahwa secara berurutan prioritas yang pertama termasuk P1 tadi Pak Gawis izin, yang kedua adalah tenaga honorer. Jadi mereka. Jadi kalau ada formasinya 2, maka dia akan masuk 2 di situ. Nah, ini mungkin kalau pelanggaran-pelanggaran itu tadi mungkin itu praktek di lapangan yang memang harus diproses secara hukum. Kemudian dari sisi regulasi, penyelesaian tenaga non ASN ini walaupun belum selesai di PP ini, kami sudah siapkan Pak perangkatnya semua. Termasuk 2022, 2023, 2023 itu 80%, 2024 setelah ada undang-undang itu 100%.
Tapi kami mengharapkan memang seluruh Pemda itu yang punya kewenangan untuk mengusulkan, itu problemnya. Nah, oleh sebab itu ketika dia tidak mengusulkan, tapi kalau PHK 2 atau tenaga non-ASN yang mendaftar, dia akan menjadi paruh waktu. Jadi kesempatannya itu menghabiskan proses ini. Nah, yang kami khawatirkan itu justru ketika mereka tidak mendaftar di tahun 2024. Nah, kalau dia tidak melamar di 2024, maka dia tidak terdaftar sebagai orang yang pernah mengikuti tes. Nah, dengan demikian barangkali besok mungkin Pak Ketua nanti kami sampaikan undangannya Pak, untuk bisa hadir untuk menghimbau kepada mereka supaya tetap memasukkan formasi sesuai dengan database yang ada di BKN. Ya. Kemudian yang Pak Gawus tadi, apabila ada salah input data, tapi mereka sudah dinyatakan lulus Pak, tapi jabatannya berbeda, tapi sepanjang kualifikasi jabatan dan unit kerjanya sama, itu masih bisa kita usulkan untuk dilakukan perbaikan Pak. Bisa dilakukan perbaikan. Presiden, saya klarifikasi dikit. Ya. Di Dinas Perhubungan ini yang 50 kota, dan bukan hanya 50 kota, hampir di seluruh Dinas Perhubungan. Karena formasinya tidak tersedia, tadi kan penertiban, kemudian pengaturan jalan. Padahal mereka itu bekerja sudah puluhan tahun, 15 tahun dan lain sebagainya. Tapi nomenklatur jabatannya nggak ada. Iya, nggak ada. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah terhadap honorer yang berstatus demikian itu, bagaimana jalan keluar supaya dia jadi ASN? Itu aja Pak. Baik Pak. Jadi yang pertama, basis dari formasi itu 3 Pak. 1, kualifikasi pendidikan. Makanya kenapa kita cantumkan yang SD Pak. Kalau tidak dicantumkan kebijakan Pak Menteri SD, ini banyak yang tidak bisa terangkat. Makanya kita masukkan tadi yang SD. Yang kedua, basisnya adalah jabatan. Yang ketiga adalah unit kerja. Jadi sesuai dengan database yang ada di BKN. Ya. Kemudian yang Pak Gawus tadi, apabila ada salah input data, tapi mereka sudah dinyatakan lulus Pak, tapi jabatannya berbeda, tapi sepanjang kualifikasi jabatan dan unit kerjanya sama, itu masih bisa kita usulkan untuk dilakukan perbaikan Pak. Bisa dilakukan perbaikan. Presiden, saya klarifikasi dikit. Ya. Di Dinas Perhubungan ini yang 50 kota, dan bukan hanya 50 kota, hampir di seluruh Dinas Perhubungan. Karena formasinya tidak tersedia, tadi kan penertiban, kemudian pengaturan jalan. Padahal mereka itu bekerja sudah puluhan tahun, 15 tahun dan lain sebagainya. Tapi nomenklatur jabatannya nggak ada. Iya, nggak ada. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah terhadap honorer yang berstatus demikian itu, bagaimana jalan keluar supaya dia jadi ASN? Itu aja Pak. Baik Pak. Jadi yang pertama, basis dari formasi itu 3 Pak. 1, kualifikasi pendidikan. Makanya kenapa kita cantumkan yang SD Pak. Kalau tidak dicantumkan kebijakan Pak Menteri SD, ini banyak yang tidak bisa terangkat. Makanya kita masukkan tadi yang SD.